Islam atau Kristen? Katolik, Katolik. Oh, Katolik. Silakan Abang kalau mau bertanya. Ngobrol santai aja kita, Bang. Tanya, saling tanya jawab. Silakan kalau Anda mau bertanya lebih dulu. Ya Bang, ini yang dimaksud penyesat Oten, Abang merujuk pada siapa? Ini sebenarnya pertanyaan, Bang. Siapakah penyesat? Ya, Oten. Tanda tanya. Oten ya, ya. itu orang Kristen? Kan kayak gitu pertanyaannya. Sekarang saya mau ini membuktikan judul ini. Saya mau tanya Abang dulu. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Tuhan. Nah, inilah penyesat, Bang, ya. Di situ, makanya hal kecil aja yang saya tanya. Kan Anda bilang Yesus itu Tuhan. Nih, coba mari kita baca di kitab Anda. Nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ya. Itu adalah penyesat dan anti Kristus. Jadi kalau mengakui Yesus itu Tuhan, Anda adalah penyesat dan anti Kristus, Bang. Yesus itu manusia. Di sini tidak ada dikatakan ya bahwa Yesus Kristus. Ini saya baca dari atas tadi, Bang. 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Dan inilah kasih. Dari nomor 5 mau dibacakan. Dan sekarang aku minta kepada kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan ya, inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan anti Kristus. Jadi kalau Anda tidak mengaku Yesus itu manusia, Anda anti Kristus, penyesat gitu menurut kitab Anda. Nah, nggak ada di sini dikatakan ya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai Tuhan dan manusia. Nggak ada kayak gitu kalimatnya. Nah itu, Bang. Boleh saya tanggapi, Bang? Silakan tanggapi. Sekarang Abang coba buka Yohanes 1 ayat 1. Itulah yang jawabannya. Pada mulanya adalah firman. Saya tahu itu, Bang. Itu bukan ajaran Yesus. Iya, jadi Yesus itu adalah firman. Mula-mulanya ada firman. Firman itu bersama Bapa. Firman itu telah menjadi manusia. Abang tahu nggak itu bukan ajaran Yesus? Lalu ajaran siapa, Bang? Lah, itu adalah catatan dari Yohanes, Bang. Yohanes itu siapa, Bang? Yohanes itu adalah ya yang dikatakan di dalam kitab Anda itu sebagai salah satu penulis Bible gitu. Murid Yesus. Nah, kalau Anda menganggap dia adalah murid Yesus, dia mencatatkan tentang Yesus, bukan ajaran dari Yesus. Mencatatkan tentang Yesus, ya kan kayak gitu. Nah, lalu dia menuliskan pada mulanya adalah firman. Sekarang perlu kita verifikasi ke Yesusnya. Apakah Yesus berasal dari firman? Ada nggak pengakuannya? Ya, Bang. Jadi kalau menurut Abang, kami percaya Yesus itu adalah manusia, juga manusia, betul, tidak salah. Yesus ada firman, dia juga manusia. Tapi adakah manusia yang mati dan bangkit di kayu salib? Itu pertanyaannya. Bang, kalau manusia yang mati ya lalu bangkit sebelum Yesus, sudah ada nabi yang membangkitkan orang mati, yaitu Nabi Elia. Nah, Nabi Elia membangkitkan orang kan? Tapi membangkitkan orang mati. Yang membangkitkan Yesus itu siapa?
Yang membangkitkan Yesus terus kan Tuhannya. Nah, adakah manusia yang membangkitkan dia? Tuhannya. Kan Yesus dibangkitkan Tuhannya. Lalu kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan Tuhan juga? Lah, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Bang. Tuhan, Tuhan itu dalam bahasa Arabnya Rab. Iya, Nabi Muhammad bukan Rabb. Tapi bahasa Nabi Muhammad Arab bukan Rab. Tuhan. Gitu. Lalu ngapain Anda membanding Tuhan Anda dengan bukan Tuhan? Bandinglah apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Jangan membanding apel dengan jeruk. Sekarang gini bang, abang percaya Yesus disalib atau enggak? Enggak. Berarti dari situ udah jelas Tuhan kita itu beda. Yesus kami dengan Yesus kalian itu beda bang. Karena menurut Bible tentara Romawi itu salah tangkap, Bang. Itu menurut kalian bang. Yesus itu kabur dia. Itu menurut siapa? Menurut Bible Anda. Mana ada? Bukti Menurut mana? kitab Anda. Nih, saya bukakan ya. Boleh? Buka bang. Oke, baik. Ya kita baca ya, Bang ya. Bang Putra, alhamdulillah Bang Putra muncul kembali. Lama nggak ini, kayaknya nggak muncul Bang Putra itu. Syukran jazakallah Bang Putra. Nih, Bang. Coba kita lihat, kita baca dulu ya. Mari kita baca sama-sama, Bang. Mari kita belajar ya. Nih. Kitab Alkitab Anda, Kitab Sabda, Markus 14 nomor 51 ya. Nih, silahkan nanti Anda buka kalau nggak percaya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan ya, untuk menutup badannya. Ini lagi digerebek tentara Romawi nih, Yesus dengan murid-muridnya digerebek tentara Romawi untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Jadi orang yang pakai sehelai kain lenan ini mau ditangkap oleh tentara Romawi. Ya. Lalu 52-nya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi yang memakai kain lenan tadi itu dia lari, lolos gitu, lolos, dia lepaskan kain lenannya. Nah, pertanyaannya Bang, ya, pertanyaannya, siapakah yang memakai sehelai kain lenan? Di sini sebut ada seorang muda, ya, memakai kain lenan yang kabur. Sekarang mari kita baca, nih ya Bang ya, nih. Di Yohanes 13 nomor 4 ya. Lalu nih Bang, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan. Jadi yang pakai kain lenan itu adalah Yesus. Itu di mana? Yohanes 13 nomor 4. Yang memakai kain lenan itu adalah Yesus dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi siapa yang lari tadi, teman-teman? Yesus. Kan gitu. Itu saat Yesus ingin membasuh kaki muridnya, Bang. Salah. Biar tidak. Betul, ini kan ya waktu Yesus membasuh kaki muridnya, dia mengambil sehelai kain lenan. Ya kan di dalam itu waktu di persembunyian tuh. Benar. Hah? Jadi Yesus memakai kain lenan. Ternyata yang pakai kain lenan ini, siapa gitu? Kan kayak gitu pertanyaannya. Yang memakai kain lenan ini dalam Markus, ya Bang ya, Markus 14 tuh. Ya. 51. Nih.
Yang memakai kain lenan itu ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai kain lenan, ya, untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Yang pakai kain lenan tuh, ya, mau ditangkap tentara Romawi, ya. Tetapi ia melepaskan kain, tetapi ia melepaskan kainnya. Ya, bentar bang. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yang pakai kain lenan tadi Yesus, kan, sesuai Yohanes 13 nomor 4 tadi. Itu adalah Yesus yang memakai kain lenan. Ternyata yang pakai kain lenan itu lari dengan telanjang, dengan melepas kainnya. Artinya apa? Yesus lolos, dia lari. Ya, mungkin itu yang satunya ditumbalin tentara Romawi itu, nih, yang mengikuti dia tuh, ya. Di situ tidak ada dikatakan begitu, Bang. Yesus Yohanes 13 ayat ketiga dulu ya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah. Nah, kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah besi, dan mulai memasukkan kaki murid-muridnya, lalu menyatakan lalu mengikatkannya dengan kain dan mengikat ke pinggangnya itu. Nah, kan itu dikatakan Yesus membasuh kaki muridnya, bukan dikatakan lari, Bang. Iya, yang pakai kain lenan siapa? Yesus. Nah, coba Anda baca Markus 14:51-nya. Markus 14:51. Nah, coba baca situ, Bang. Belum ketemu. Belum ketemu. Tadi sudah saya bacakan di layar berapa kali ya? Coba Anda yang baca. Udahlah, Bang. Kalau menurut Abang begitu, serah. Tapi intinya begini. Bukan menurut saya, menurut Bible. Menurut kitab Anda. Tapi di situ tidak katakan Yesus lari dari tentara Romawi, Bang. Nah, yang pemakai kain lenan tadi siapa? Yesus, kan kata Anda. Coba Anda buka dulu. Ya, buka dulu Markus 14:51. Baca dulu. Markus 14 51 sampai 52. Terima kasih Bang Jepri, ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang pakai kain lenan yang lari itu? Itu tidak coba. Yesus, Bang. Tadi yang pakai kain lenan siapa tadi? Di Yohanes. Ya, itu Yesus. Yesus berarti yang kabur. Makanya tentara Romawi salah tangkap itu. Ya, terserah Bang lah. Jadi itu Bang. Saya ingin bertanya, Bang. Silakan. Kita kan berbeda. Yesus yang ada di Islam, Yesus yang ada di Katolik juga orang berbeda. Jadi yang saya herankan kenapa di sini
menjadi perdebatan di antara kita. Bang, gini, abang mempercayai bahwa Yesus itu Nabi Isa? Tidak. Tidak. Ya, ya. Hah? Oh iya, Iya. sama Hmm. dengan Nabi Isa. Baik, Bang, kenapa kita jadi berbeda? Lihat Yahudi. Yahudi menuduh Yesus sebagai anak haram. Kristen mengutuki Yesus ya dengan mati terkutuk di tiang salib. Islam ya, Islam memuliakan Yesus dan ibunya. Yesus yang mana bang? Yang dimuliakan Islam? Lah, Yesus tidak tersalib, tidak mati terkutuk. Yesus itu bukan anak haram, tapi dia Itu adalah orang berbeda, qala Bang. inni abdullah. Dia Itu adalah orang berbeda. utusan Allah. Nah itu orang yang berbeda bang. Oh, orang yang berbeda kata Anda. Tentu saja. Lalu ada berapa Yesus berarti? Justru Yesus yang mati di kayu salib lah yang benar bang. Nah, ada berapa Yesus kalau begitu? Satu bang. Kalau kata Anda beda, lah kan satu. Iya ceritanya juga udah beda bang dari awal. Ya, artinya Yesus gini, lahir- weh. lahirnya Artinya di gini, mana? Bang. Artinya kayak gini bang ya, kalau kata Anda beda ya, kata Anda beda, kita hargai ya, enggak masalah. Saya kan sudah menyampaikan, nah, Yahudi mengatakan Yesus itu anak haram, Kristen mengatakan Yesus itu adalah orang yang mati terkutuk di tiang salib menebus dosa manusia, itu Kristen. Tapi Islam itu memuliakan Yesus dan ibunya. Kami bantah Yahudi itu, ya Yesus itu bukan anak haram. Lalu kami bantah juga Kristen, Yesus itu bukan orang yang terkutuk. Dia orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Dia adalah utusan Tuhan, gitu. Gak mungkin dia mati terkutuk di tiang salib. Tapi Makanya kami muliakan beserta ibunya. itulah masalahnya bang. Kalian itu tidak mau percaya dia mati di salib. Lah, masalahnya bang, yang melihat penyalipannya dari penulis Bible ini nggak ada yang melihat langsung dengan mata. Coba mana bekas salib Yesus mana? Bekas paku yang memaku Yesus mana? Penulisnya ini, penulis kitab Anda ini yang 4 ini, Yohanes, Matius, Lukas, Markus, nggak ada yang melihat langsung dengan mata mereka. Melihat apa? Melihat salib Yesus. Dijelaskan di Yohanes juga sudah Yesus bangkit. Gitu. Siapa yang melihat penulis dari penulis kitab ini? Ya, penulis kitab Anda ini siapa yang melihat tiang salibnya Yesus? Nggak ada. Gitu. Menjelaskan dengan abang. Jelaskan aja kalau ada data dan literasinya, Bang. Saya nggak apa-apa, saya malah senang lagi. Kalau ada data dan literasinya, mari kita belajar bersama gitu tentang sejarahnya, kan kayak gitu. Saya memang ilmu agama saya tidak setinggi itu. Coba bang, kalau bertanya seperti itu tempat Edis TV, cobalah. Apa jawabannya? Edis TV kalau ditanya ngaco jawabnya. Emangnya abang percaya dengan Edis TV? Kata Edis penyalipan itu rencana iblis, abang percaya? Rencana Bapak. Rencana iblis kata Edis. Rencana iblis. Rencana iblis kata Edis. Rancangan Bapak. Rancangan iblis, rencana Bapak. Rancangan iblis, rencana Bapak. Berarti kerjasama gitu. Iya. Waduh, apa pula Tuhan dengan iblis kerjasama? Aduh. Susah menjelaskan dan abang. Iblis itu mengharapkan Yesus mati, tapi rancangan Bapa, Yesus memang dibiarkan mati, namun bangkit kembali pada hari ketiga.
Nah, Itu bang. artinya apa bang? Tuhan dengan iblis kerjasama gitu. Itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan sembarang manusia bang. Ya iya. Gini bang. Saya herannya kenapa kok bisa-bisanya Tuhan bisa kerjasama dengan iblis di satu rencana gitu. Ya itu terserah bang sih mau berkata seperti itu juga boleh. Nggak masuk akal bang. Iblis itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Menurut abang penyembuhan Yesus itu atau segala mujizatnya itu masuk akal kan enggak? Tidak. Bang, yang memakai nama Yesus penyembuhan kayak gitu nanti diusir Yesus. Ada ayatnya. Iya betul. Iya, yang melakukan penyembuhan, melakukan mukjizat itu akan diusir Yesus nanti. Enggak percaya? Coba buka, Abang. Matius 7, 22 sampai 23. Matius 7, 22 sampai 23. Masih setuju. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat, namun juga pada waktu itu ia akan mengutus tentara kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah kamu di hadapan. Iya, itu memang begitu bang. Karena mereka bernubuat atas ingin tidak untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mereka pribadi bang. Makanya bang, tadi kata Yesus apa? Pada hari terakhir banyak orang-orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Katolik dengan Kristen kan gitu. Udah dapat kita ketahui. Mengadakan mukjizat atas nama Yesus. Kan kayak gitu. Melakukan pengobatan atas nama Yesus. Pokoknya hal yang spektakuler itu dilakukan atas nama Yesus. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang. Ya, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Ngapain pakai nama aku, kata Yesus. Kan gitu. Itu isi Bible Anda. Iya bang, tahu saya. Jadi yang saya sampaikan tuh ada tertulis gitu loh bang. Ya silakan Anda pelajari, percaya atau tidak silakan, kan hak Anda juga gitu. Kita hanya sekedar berdiskusi. Ya paham artinya, cuma untuk menjelaskannya saya belum bisa. Mereka itu sebenarnya bernubuat atas nama Yesus itu untuk mereka pribadi. Hitungnya begitulah bang. Bukan untuk memuliakan Allah. Makanya bang, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Bang, coba baca di ayat 21-nya bang tadi, Matius tadi. Iya, tahu saya bang. Apa bunyinya? Ya sudah satu. Matius 7 nomor 21. Yang belum absen lop orennya teman-teman, absen dulu lop orennya ya. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan Tuhan akan kepadaku, Tuhan, Tuhan maka suka dengan ke dalam kejaran surga.
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kan berarti mereka Baik. tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, adakah kehendak Bapa agar Katolik menyembah dan menuhankan Yesus? Inilah yang Nggak ada kan? ada, Bang. Di mana kehendak Bapa di surga agar Katolik menyembah dan menuhankan Yesus? Nggak ada. Kalau yang nggak ada, maka nggak akan Anda masuk kerajaan surga. Karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa gitu. Tidak perlu surga juga, Bang. Tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Bapa pengennya itu ya agar Anda percaya dengan Yesus. Yesus itu sebagai utusan. Ya, Ya, betul. Itu memang Ah. Tuhan. ikuti pengajaran Yesus. Bapak tuh mau Yesus itu ya dihormati, bukan dijadikan Tuhan. Gitu. Makanya kalau tidak sesuai kehendak Bapa, Anda akan diusir nanti Bang oleh Yesus. Gak akan masuk kerajaan surga, kata Yesus. Benar, Bang. Itulah. Lalu yang jadi masalahnya, Bang, Apa tuh? Yesus yang kita imani itu memang orang yang berbeda lah, Bang. Berbeda. Apa bedanya? Dari kelahirannya sampai kematian juga berbeda, Bang. Kelahiran dan kematiannya beda. Ya no problem lah. Karena ceritanya memang beda antara versi Islam dan Kristen. Tapi tua mana, Bang? Bukan masalah tua mana. Tapi siapa yang benar di antara kedua ini? Kan kayak gitu. Langsung Menurut aja Abang mana to yang the point. Menurut saya ya jelas Yesus itu tidak tersalib dan tidak pula dibunuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, karena satu, hanya ada sejarah peninggalannya, nggak ada tiang salibnya Yesus. Yang kedua, pencatat Bible Anda itu tidak ada yang melihat langsung dengan matanya tiang salibnya Yesus. Hanya mengambil dari kesaksian orang dan penyelidikan gitu. Jadi saya sedikit beranalogi sama Anda, Bang. Mana yang kita percayai ya di antara dua ini? Saya mempunyai anak saya ya dari Kalimantan saya utus ke Jakarta. Selama di Jakarta, anak saya itu ya dituliskan oleh orang-orang Jakarta tentang kehidupan dia dalam kesehariannya. Oh, anak Yusuf begini, anak Yusuf begitu, anak Yusuf begini, anak Yusuf begitu. Itu orang Jakarta yang menuliskan. Kan kayak gitu. Nah, tiba-tiba anak saya ini diancam mau dibunuh di Jakarta itu. Dia minta tolong sama saya. Telepon saya ke Banjar. Ya, ke Kalimantan. Bapak, saya diancam orang, jemput dong. Saya jemputlah anak saya pakai jet pribadi. Lalu saya letakkan dia di dalam rumah saya lagi istirahat. Tiba-tiba ada tulisan orang Jakarta. Anak Yusuf mati dibunuh. Lalu saya bantah tulisan orang Jakarta itu. Oh, anak saya tidak mati dibunuh. Dia sedang sama saya lagi tidur. Tidak dibunuh anak saya. Dia sama saya lagi tidur. Kata orang Jakarta menuliskan yang tidak melihat kejadian dia anak Yusuf mati dibunuh. Kira-kira lebih percaya orang Jakarta atau lebih percaya saya yang mengutusnya?